Dan Nabi SAW mengatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi kita kalau tidur itu seperti orang yang sedang menghadapi kematian. Ruh itu pun keluar, tapi bukan keluarnya seperti keluarnya pada saat kita meninggal dunia. Karena dia masih bisa kembali. Itu pun di saat Allah izinkan. Di mana-mana seringkali orang anggap ini sesuatu yang biasa saja. Padahal sebenarnya ini cara tidur yang sangat dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sudah terjadi proses tidur tanpa disadari itu berbeda. Tapi di awal tidak boleh memulainya. Dan umumnya ini penyebab daripada mimpi buruk. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian. Setelah saya mempertimbangkan kira-kira materi apa yang dipilih, saya melihat ada satu fenomena yang sering kita lalui setiap hari, setiap saat. Bisa kita katakan setiap saat, karena di saat orang ngantuk, orang akan lakukan perbuatan ini, yaitu tidur, atau memang setiap harinya, baik di siang ataupun di malam hari. Tapi yang dipastikan malam hari seperti ini, kita akan melalui satu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu tidur. Tapi karena seringnya kita melakukan perbuatan ini, kita tidak melihat tanda-tanda itu. Dan pada kesempatan ini kita akan coba mengorek lebih dalam mutiara-mutiara dan hikmah dari kekuasaan Sang Pencipta pada tidur itu sendiri. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap teman-teman membuka, kalau bisa membuka Al-Quran di handphonenya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Quran, ayat 23. Surah Ar-Rum, ayat 23. Perhatikan bagaimana Allah memang menjadikan tidur yang selalu kita lakukan setiap harinya, itu adalah tanda-tanda kebesaran. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtiga'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, bukti kalau Dia ada, adalah tidur kalian di malam hari. Dan juga di siang hari pada saat kalian beraktivitas mencari karunia-Nya, mencari rezeki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Jadi memang kita bukan hanya sekedar membahas, mungkin ada yang melihat judul kita di flyer, lalu mengatakan bahasan tentang tidur, apalagi modelnya seperti tabligh akbar seperti ini, apa perlu dibahas? Maka jawabannya iya. Karena ini fenomena sesuatu yang sering kita lakukan dalam keseharian. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Terlebih lagi ada sebuah hadis, saudaraku seiman. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1087, di mana Nabi SAW bersabda, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penghuni surga tidak akan pernah tidur, karena mereka akan merasakan nikmat abadi. Apa maknanya sabda Nabi SAW ini? Setiap kali kita mau tidur teman-teman, itulah sebenarnya tanda-tanda kematian kita. Jadi kalau ada orang merasa dirinya tidak mungkin mati, jawabannya pada saat dia tidur. Dia mengantuk berat, dia tidur, mau nggak mau. Kalau dia paksa untuk tidak tidur, dia tidak akan mampu, pasti dia akan tertidur. Kalau dia paksakan tidak tidur di ranjang di rumahnya, dia akan tertidur di pinggir jalan kalau sudah sangat letih. Dan Nabi SAW mengatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Artinya itu tanda-tanda, begitulah kalau engkau akan menghadapi kematian kelak. Tiba-tiba saja mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan, minuman, apa saja prestasi dunia ini, maka tetap saja mati kalau datang
akan menyambut kita. Berarti ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau belajar dari kematian, dari tidur itu. Salah satunya adalah kita pasti akan meninggal dunia. Ini yang dimaksudkan dalam makna ayat tadi. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Furqan. Surah nomor 25. Di ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 47, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian malam itu libas, gelap, ya. Bahasa Arab libas itu pakaian, seperti menyelimuti kita. Kita pakai pakaian untuk apa? Untuk melindungi diri. Nah, malam itu Allah jadikan sebagai libas. Jadi kita kayak terlindungi, tertutupin. Sempurnanya adalah dengan digunakan wan nauma subata, dan kalian tidur untuk istirahat. Supaya kita bisa memberikan energi untuk tubuh kita. Tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan semua orang pasti melalui tidur ini. Bahkan bukan cuma manusia. Hewan-hewan pun demikian adanya, sebagaimana kita tahu. Dan Allah menjadikan siang itu sebagai waktu untuk bergerak, bekerja. Dalam surah Naba, surah nomor 78 juga, Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Untuk memberikan hak tubuh. Bagaimana baginda Nabi SAW menegur Abu Darda radhiyallahu anhu? Karena dia di malam hari tidak tidur. Semalam suntuk ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis yang panjang diantaranya, sesungguhnya badanmu punya hak. Artinya perlu diistirahatkan. Begitu juga ada sahabat 3 orang yang berjanji dan berikrar di masjid Nabi SAW karena mereka merasa butuh ibadah ekstra. Semua yang umumnya disampaikan Nabi SAW mereka rasa sudah kerjakan. Maka mereka coba mendatangi rumah baginda Nabi SAW dan bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bertanya, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengerjakan apa yang seseorang di antara kalian laki-laki kerjakan di rumahnya. Kalau ada pekerjaan dia selesaikan atau dia bekerja sama dengan istrinya. Ada sesuatu yang dia perlu bantu, dia bantu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diiqamahkan, kalau diazankan, dikumandangkan azan, maka beliau pergi ke masjid sholat. Maka rupanya 3 orang sahabat ini seperti ingin sesuatu yang lebih berat. Maka mereka 3 masuk ke masjid lalu mengikrarkan. Yang satu mengatakan, mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari. Selalu saya akan ibadah. Tidak mau tidur, tidak mau istirahat. Yang satu mengatakan mulai sekarang saya akan puasa, tidak mau buka puasa. Sampai saya sudah tidak tahan lagi. Mereka ingin ibadah yang tidak umum orang kerjakan. Jadi kalau hari ini puasa, azan maghrib dia masih mampu, dia lanjut besok. Masih mampu, dia lanjut hari ketiga. Yang satu mengatakan mulai sekarang saya tidak akan menikah dengan wanita. Dianggap dengan menikah berarti terganggu ibadah dia kepada Allah. Waktu sampai di telinga baginda Nabi SAW, kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu tentang kalian. Ketahuilah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan ketahuilah saya itu tidur di malam hari. Dan saya juga bangun sholat malam. Nabi SAW contohkan masalah tidur ini, kemudian saya juga puasa dan saya berbuka puasa dan saya menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan bagian dari umatku. Allah juga menjelaskan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 52 tentang prosesi tidur itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Jadi kita kalau tidur itu seperti orang yang sedang menghadapi kematian. Ruh itu pun keluar. Tapi bukan keluarnya seperti keluarnya pada saat kita meninggal dunia. Karena dia masih bisa kembali. Itu pun di saat Allah izinkan. Perhatikan Allah gambarkan dalam surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 52.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa pada saat dia mati. Allah yang buat ruhnya dicabut sehingga orang itu meninggal. Dan juga Allah lah ya, yang ya, menahan ruh itu atau mengembalikan, mengeluarkan atau mengembalikan di saat dia tidur. Maka Allah menahan yang Allah ingin tahan, maksudnya dia mati, pada saat dia tidur gak dikembalikan lagi ruhnya, atau Allah melepaskan, Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berfikir. Ya. Ini dikuatkan juga dengan ada hadis Nabi SAW tentang doa tidur ya. Ya Allah, yang artinya ya Allah, kalau seandainya engkau melepaskan, kalau engkau mewafatkan jiwaku ini pada saat tidur, maka kasihanilah dia, ampunilah dia. Kalau engkau lepaskan ruhnya kemana-mana, jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ruhnya orang-orang beriman. Jadi memang ini ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah yang perlu kita ketahui berhubungan dengan masalah tidur ini, yaitu adab nabawiyah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak hal berhubungan dengan masalah tidur. Yang pertama harus diperhatikan adalah kita dianjurkan sekali untuk tidak menerlambatkan waktu tidur selepas Isya, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi yang sering kita dengar di Indonesia begadang, itu anjurannya tidak ada dalam syariat. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya lagi memecahkan perkara umat. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat kadang-kadang terpaksa begadang selepas Isya, itu dikarenakan karena ada perkara yang harus dipecahkan. Ada musuh yang akan menyerang, ada perkara yang harus didiskusikan, atau ada keluarga yang silaturahim, atau ada majelis ilmu, atau ada jihad berjaga-jaga di perbatasan. Tapi kalau hanya duduk nongkrong omong kosong di pinggir jalan, menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya, maka ini tidak boleh dalam Islam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selepas Isya keliling kota Madinah membawa tongkat, cambuk. Kalau beliau menemukan ada orang yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, beliau tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kalau karena silaturahim keluarga, kalau misalnya takziah orang yang meninggal, ada sesuatu yang berhubungan dengan hukum syar'i, maka Umar biarkan. Tapi kalau tidak, dicambuk oleh Umar, disuruh pulang untuk tidur. Dan Umar mengatakan, apakah kalian kumpul-kumpul di sini sehingga sholat malam kalian akhirnya terluputkan? Maka ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Barzah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 568 dan Imam Muslim 647, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya'i wal hadits ba'daha. Bahwasanya Rasulullah SAW itu membenci tidur malam sebelum Isya. Kayak kita sekarang habis maghrib nggak boleh tidur. Karena kalau kita tidur nanti kebablasan lewat Isya'nya. Tetapi Nabi SAW membenci juga berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah Isya. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, beliau tidur. Istirahat. Dan kita sudah tahu, kalau ada teman-teman medis yang hadir tentu tahu tentang masalah itu. Tidur istirahat di malam hari itu justru manfaatnya besar. Ya. Ditemukan ada penelitian, kalau orang yang tidur istirahat tepat waktu di malam hari, cukup di awal malam seperti habis Isya, dan dia bangun di sepertiga malam. Kalau kita jam 2 tidur bangun untuk sholat malam, ini waktu yang paling bagus untuk kesehatan. Sampai mungkin orang-orang yang punya penyakit jantung, stroke, biasanya di waktu-waktu tengah malam sebenarnya dibangunkan untuk jalan bergerak-gerak. Dia di halaman rumah sakit supaya mereka tidak kena stroke di waktu-waktu itu.
Jadi ini ada tanda-tanda kebesaran di sini. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Dan Abu Daud, Imam Abu Daud yang menulis Sunan Abu Daud, menulis bab khusus judulnya Bab Nahi Anis Samr, atau larangan begadang tanpa ada hajat. Yang kedua, hendaklah seseorang pada saat mau tidur itu selalu dalam keadaan suci, berwudu. Ini jangan dianggap remeh teman-teman. Wudu seperti wudu sholat. Mulai malam ini rutinkan. Karena ada hadis yang sahih menjelaskan masalah itu, ya. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan At-Tabarani, "Tahhiru hadhil ajsada tahharakumullah." Sucikan dan bersihkan jasad-jasad kalian ini, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Maksudnya sucikan dari dosa-dosa, ya. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi wala yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Nabi SAW mengatakan bersihkan jasad kalian, maksudnya dengan wudu, ya, dengan mandi, juga dengan bertaubat kalau dari sisi dosa-dosanya. Jika seseorang, karena semoga Allah sucikan diri kalian, jika seseorang hamba tidur dalam kondisi suci, maksudnya berwudu, maka malaikat akan bersama di dalam pakaiannya. Bagaimana Allahu alam? Tapi malaikat Allah titipkan bagi setiap orang yang wudu sebelum tidur. Dan malaikat tidak berpaling sesaat pun di malam itu, ya, kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala yang mengatakan, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Atau, tidaklah seorang hamba yang tidur tadi dalam kondisi bersuci, bergerak kanan ke kiri dalam kondisi tidur, kita tidak sadar. Tapi setiap kali kita bergerak, malaikat selalu mengatakan, "Ya Allah, ampuni dia karena dia tidur dalam keadaan suci." Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, siapa yang tidur dalam keadaan suci, kalau dia meninggal, meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Dipastikan dia di atas Islam. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak falam yastaykid illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia, orang yang tidur ini, tidak akan bangun hingga malaikat mendoakan dia sambil mengatakan, "Ya Allah, ampunilah hambamu fulan ini karena ia tidur dalam keadaan berwudu." Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama rahimahullah, berkata atau menjelaskan beberapa keutamaan berwudu sebelum tidur. Ada banyak manfaat dari berwudu sebelum tidur, kata beliau. Di antaranya, orang itu tidur dalam keadaan suci agar ketika kematian menjemputnya, dia berada dalam keadaan sempurna. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita dapat selalu menyiapkan diri menghadapi kematian dengan mensucikan hati, karena kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan. Ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, dan beliau mengatakan lebih ditekankan lagi untuk orang yang sedang berhadath, terutama dalam keadaan junub. Kalau orang sudah berumah tangga, mereka hubungan biologis, boleh nggak tidur kalau belum mandi? Boleh. Tapi dianjurkan berwudu terlebih dahulu, agar bisa kembali segar, atau kalau dia ingin sempurna, dia mandi sekaligus, sehingga dia bisa tidur dalam keadaan suci dan dari semua hadath. Kemudian di antara manfaat wudu ini untuk mengundang mimpi yang baik. Ternyata ini hikmah disampaikan Ibnu Hajar, akan mendatangkan mimpi-mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan syaitan ketika tidurnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, jilid 11 halaman 110. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Baik, saya akan sampaikan sebuah masih lanjutan masalah ini, ya. Dan kita tutup insya Allah, kita sholat Isya dulu. Anjuran Nabi SAW
dalam keadaan berwudu itu juga dengan tidur balik sisi kanan. Ini jangan dianggap remeh, balik sisi kanan dan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Serta membaca doa, nanti akan banyak doa-doa kita sebutkan insyaallah. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan wajahku, ya. Aku tundukkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik. Ya. Aku lakukan itu karena rasa takut akan siksamu dan berharap semua rahmatmu. Ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan kepada nabimu yang engkau telah utus. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini, Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 247 dan Imam Muslim 2710, siapa yang dalam kondisi berwudu mau tidur, kemudian balik sisi kanan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, lalu membaca tadi doa itu, jika kamu mati di malam itu, kata Nabi SAW, kamu mati dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Serta tadi sempat kita singgung juga, sebenarnya ini bisa masuk dalam adab yang ketiga, yaitu tidur dalam posisi sebelah kanan, serta meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor 247, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala shikkikal ayman." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan sholat. Kemudian berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi, "Idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassat yaminak." Apabila engkau hendak tidur di malam hari, maka bersucilah dan berbalinglah di atas rusukmu sebelah kanan atau balik sisi kanan. Yang keempat harus diperhatikan adabnya adalah tidak boleh tengkurap. Tidak boleh tengkurap dengan posisi sebagai tumpuhan pada saat kita sedang tidur. Kecuali pada saat sudah terjadi proses tidur tanpa disadari, itu berbeda. Tapi di awal tidak boleh memulainya. Dan umumnya ini penyebab daripada mimpi buruk. Karena ini tidurnya ahli neraka. Dengan cara tengkurap. Maksudnya mereka bukan dalam kondisi tidur, tapi mereka pada saat disiksa umumnya ditengkurapkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ya'ish bin Talfa Al-Ghifari, dari bapaknya dia berkata, "Fabainama ana muttaji'un fil masjidi minas sahari ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqal inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah." Qala fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata, Ya'ish radhiyallahu anhu, ketika aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu ada seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya atau membangunkanku dengan kakinya. Lalu ia berkata, sesungguhnya posisi tidur tengkurap seperti ini adalah posisi tidur yang sangat dimurkahi oleh Allah.
Kemudian aku memandang ke arah orang tersebut, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini tidur tengkurap di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dengan kaki beliau agar dia mengubah posisinya. Ini tidur tengkurap banyak sekali kita lihat sering terjadi ya di masjid, di mana-mana seringkali orang anggap ini sesuatu yang biasa saja. Padahal sebenarnya ini cara tidur yang sangat dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 3724, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala marra biya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni faraqadani birijlihi wa qala ya Junaidib innama hadhihi di'jatun ahli nar. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah lewat di hadapanku ketika aku sedang tidur tengkurap. Maka beliau menggerakkanku dengan kakinya. Ya. Di sini juga bisa bermakna Nabi SAW ya, menendang beliau, ya, menyentuh badannya dengan kaki. Lalu beliau bersabda, wahai Junaidib. Ini panggilannya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap seperti ini adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Jadi dilarang tidur dalam kondisi tengkurap. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam hadis ini terdapat satu dalil yang menunjukkan bahwa tidak pantas seseorang tidur tengkurap, lebih-lebih lagi dilakukan di tempat yang terbuka. Karena jika orang banyak melihat tidur semacam itu, mereka tidak suka. Namun jika seseorang dalam keadaan sakit perut dengan tidur seperti itu membuat teredam sakitnya, maka seperti itu tidak masalah, kata beliau, karena dilakukan dalam kondisi ada kebutuhan. Diambil dari syarah Riyadhus Shalihin jilid 4 halaman 343. Tapi intinya di sini dilarang tidur tengkurap. Jadi semua orang tidur tengkurap ini umumnya tadi sebagaimana saya katakan pendapat sebagian ulama mendatangkan mimpi-mimpi buruk, dan juga ini secara medis kurang sehat ya, karena menekan posisi nafas terganggu, posisi perut terganggu ya. Maka sebaiknya kita menghindari masalah ini. Yang kelima, ini mungkin yang masih jarang dikerjakan sunnah Nabi SAW, menggunakan celak baik laki-laki maupun perempuan di saat mau tidur. Tetapi yang Nabi SAW gunakan celak khusus namanya ithmet. Tulisannya itu alif lam hamzah sa mim dal, ithmet ya. Mungkin kalau sekarang karena umroh belum dibuka, semoga Allah mudahkan satu waktu insyaallah. Kalau ada yang berangkat ke sana bisa pesan ya. Dia ada dua jenis, ada yang har, panas, ada yang barid, dingin. Ada tulisannya begitu biasanya. Nah, kalau yang panas ini biasa dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah di musim dingin. Dan yang dingin dipakai di musim panas. Tapi intinya Nabi SAW menganjurkan, kalau kita belum mempunyai celak ini, jenis ithmet ini, kita boleh gunakan celak yang lain. Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 3497, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli ainin thalathata amyal. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memakai celak dengan batu celak atau dengan ithmet ya. Celak ini bernama ithmet setiap malam sebelum beliau hendak tidur. Beliau menggunakan celak itu pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Ya. 3 kali dioleskan di setiap mata. Dan beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, "Alaikum bil ithmidi 'indan naumi fa innahu yajlul basara wa yumbitu sya'ra." Hendaklah kalian selalu menggunakan celak mata sebelum tidur. Ya, ini laki-laki juga boleh, tapi di saat mau tidur ya. Ini dianjurkan begitu. Kalau perempuan boleh dipakai setiap saat, yang penting jangan sampai dia tabarruj atau di depan umum sehingga ini lebih menarik bagi laki-laki. Tapi di rumah, umumnya dia ada anjuran. Hendaklah engkau menggunakan celak, kata Nabi SAW, sebelum tidur.
karena ia bisa menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sebagaimana saya katakan tadi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang keenam, anjuran untuk mengebas tempat tidur atau membersihkan ketika hendak tidur. Jadi walaupun sudah ditata rapi ranjang itu, tetap anjurannya kita menebasnya. Ya. Apalagi kalau ada selimut, maka selimutnya dikebas dulu. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah situ, mungkin ada serangga, ya, atau yang sejenisnya. Ini sunnah Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6320 dari Imam Muslim riwayatkan nomor 2714. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila firasyi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firasyahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'da." Jika salah seorang dari kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain, ya, kain apa saja, lalu mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ada di situ. Bisa jadi juga sini ada syaitan yang tidak nampak dengan mata atau yang lainnya. Apalagi di saat rumah kita gelap, tidak terlihat, ya. Ini anjuran ulama, walaupun dalam kondisi ranjang sudah dirapikan bersih, tetap sunnah Nabi SAW menebah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza jaa ahadukum firasyahu falyanfudhu bisanifati thawbihi thalatha marrat wal yakul bismillah bismika wal yakul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi fakfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin." Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini sekaligus menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Kalau orang tidur itu ruhnya keluar, tetapi bukan keluar seperti mati yang tidak kembali lagi. Kalau Allah masih panjangkan umurnya, kembalilah ruh itu. Kalau tidak Allah tahan, maka dia wafat. Dalil dalam hadis Bukhari ini, kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali sambil membaca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah, aku tidur. Wa bismika arfa'u. Dan dengan namamu pula, aku nanti bangun. Ya, aku mengangkatnya. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan nanti ruhku, enggak dikembalikan lagi, fakfirlaha, maafkanlah. Wa in arsaltaha, dan kalau kau mengutusnya, ruh itu jalan kemana, entah dengan izin Allah kemana, fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ruhnya orang-orang saleh atau orang-orang beriman. Orang beriman itu biasanya dengan izin Allah dijaga, tidak akan diganggu oleh syaitan.